There is one thing that between our warm hearts and the bitter cold. I am a hat, you are a shoe. I belong on the head, you belong on the foot. Suatu ketika, suhu di bumi menjadi sangat panas akibat pemanasan global yang membuat semua peneliti bereksperimen untuk menurunkan suhu di bumi. Mereka pun berhasil menciptakan senyawa yang disebut CW7 dan disebarkan ke atmosfer. Namun CW7 ini membuat suhu menurun sangat drastis yang membuat bumi membeku hingga membuat semua makhluk hidup tak mampu bertahan hidup. Namun terdapat sekelompok manusia yang sempat bertahan hidup dengan menaiki kereta yang selalu berjalan dan tidak berhenti selama 17 tahun. Kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Snowpiercer, di mana seluruh bumi terselimuti es dengan suhu yang super dingin, yang membuat semua manusia hidup dan berkembang biak di dalam sebuah kereta selama bertahun-tahun. Film yang rilis tahun 2013 ini disutradarai oleh Bong Joon-ho dan dibintangin sama Chris Evans dan juga bintang-bintang kece yang lainnya. Oke, daripada berlama-lama, siapkan mental nyali kalian, kita langsung cekicrot aja videonya. Di dalam sebuah gerbong paling belakang kereta api terdapat sekelompok orang yang sedang dijaga oleh petugas bersenjata. Para petugas membagikan jeli hitam sebagai makanan bagi para penumpang tersebut. Di sana terdapat seorang pria yang mirip Mimin yang bernama Curtis dan juga sahabatnya Edgar. Curtis selalu memperhatikan dan menghitung rentang waktu pintu-pintu di setiap gerbong tertutup. Kemudian seorang petugas bertanya, apakah ada di antara para penumpang yang bisa bermain biola? Seorang pria tua dan istrinya pun mengajukan diri, karena mereka merupakan pemain biola profesional. Namun petugas hanya membutuhkan satu orang saja. Dan ketika si bapak bersikeras agar istrinya bisa ikut, petugas malah memukul si istri dan menginjak tangannya hingga cacat. Pria tua itu pun dipaksa untuk ikut dengan petugas. Selama bertahun-tahun, para penumpang di gerbong belakang selalu diperlakukan seperti binatang. Lalu terlihat, Curtis dan Edgar mencari sesuatu di dalam jeli yang dibagikan petugas sebelumnya. Mereka pun menemukan sesuatu di dalam jeli tersebut yang dimiliki oleh seorang anak yang bernama Timmy. Timmy pun bersedia memberikan jelinya atas bujukan sang ibu yang bernama Tanya. Dalam jeli ini, terdapat sebuah kapsul yang akan diberikan kepada seorang pria yang bernama Gilliam, orang yang dihormati di gerbong belakang ini. Di dalam kapsul tersebut, berisi kertas yang bertuliskan sebuah nama, yaitu Namgon. Curtis mengenali pemilik nama tersebut, yang merupakan nama dari seorang petugas keamanan yang bisa membantu mereka membuka pintu-pintu gerbong belakang. Namun saat ini orang tersebut berada dalam penjara karena kecanduan senyawa kronol. Sekilas info guys, kalau kronol ini merupakan limbah mesin yang juga memiliki efek seperti narkocoy. Curtis juga mengatakan kalau dia sudah menghitung waktu kapan gerbong-gerbong akan tertutup, dan dia bisa membebaskan Namgon yang hanya berjarak 3 gerbong dengan mereka, dan akan meminta Namgon untuk membuka pintu semua gerbong. Karena Curtis berniat untuk menghabisi seorang pria yang bernama Wilford dan menguasai kereta ini. Saat semua penumpang beristirahat, para petugas datang ke gerbong belakang dan mengumpulkan anak-anak dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Lalu muncul seorang wanita mengukur tinggi badan anak-anak itu. Tetapi pandangannya beralih kepada Tanya yang terlihat mencurigakan. Ternyata, Tanya menyembunyikan Timmy di balik bajunya. Setelah mengukur tinggi badan Timmy, mereka pun bermaksud membawa Timmy dan seorang anak lain yang bernama Andy. Lalu, ayah Andy yang bernama Andrew ini mengamuk karena anaknya akan dibawa petugas. Petugas pun menghajar pria ini, sementara wanita tadi pun berlalu membawa Timmy dan juga Andy. Andrew pun akhirnya mendapat hukuman dari petugas. Petugas mengeluarkan tangan Andrew dari kereta dengan paksa. Kemudian datang seorang wanita tua bernama Mason. Dia mengecam aksi kekerasan di dalam kereta. Mason meminta para penumpang untuk mematuhi peraturan yang berlaku karena mereka sudah diberikan tumpangan gratis. Sesaat kemudian, lengan Andrew tadi pun ditarik kembali dan terlihat sudah membeku sepenuhnya. Mason pun menyuruh algojonya untuk memukul lengan Andrew tadi hingga hancur dalam sekejap. Curtis dan Edgar yang menyaksikan ini hanya bisa menahan amarah mereka.
Setelah itu, terlihat para penumpang mengumpulkan drum yang ada di sana. Kemudian, Curtis menemui seorang pecandu kronol dan meminta untuk ditukarkan dengan jeli-jeli para penumpang. Keesokan harinya, para petugas kembali datang untuk membagikan jeli pada para penumpang. Curtis curiga kalau senjata para petugas ini tidak berpeluru, karena mungkin pelurunya sudah habis akibat pemberontakan 4 tahun sebelumnya. Pada malam hari, para penumpang bergotong royong menyusun drum-drum yang sudah dirancang sedemikian rupa. Tanya lalu meminta Curtis agar dia bisa ikut karena Tanya ingin membawa anaknya kembali. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan para petugas yang membuat para penumpang ini panik. Saat petugas menghitung jumlah orang yang ada di sana, keributan pun terjadi. Curtis kemudian mengambil senjata seorang petugas dan meletakkan tepat di kepalanya. Benar saja, senjata para petugas ini ternyata kosong. Semua orang pun bergerak dan langsung membawa drum yang sudah dirakit tersebut untuk menahan pintu-pintu yang sedang terbuka. Baku hantam pun tak dapat terelakkan. Namun di ujung drum terdapat seorang penjaga yang cukup kuat dan menahan drum-drum tersebut. Kemudian datang seorang pria yang bernama Gray. Gray yang jago baku hantam ini berhasil menghabisi si penjaga. Dan mereka pun akhirnya berhasil membuka 3 gerbong sekaligus. Gerbong ini adalah gerbong khusus penjara, di mana Edgar berhasil mengeluarkan pria yang mereka cari, yaitu Namgong. Curtis pun meminta Namgong untuk membukakan pintu gerbong dengan imbalan 2 kronol setiap pintu yang dia buka. Awalnya, Namgong menolak dan malah menghisap rokoknya. Kemudian datang seorang anak yang bernama Chen mengambil korek milik Namgong. Kemudian Namgong mengeluarkan seorang gadis yang bernama Yuna, yang merupakan anaknya sendiri. Namgong dan Yuna sama-sama pecandu kronol. Namgong pun berhasil membuka kunci pintu gerbong tersebut. Namun sebelum membuka pintunya, Yuna merasakan kalau tidak ada orang di gerbong itu. Dan dia meminta kronol yang dijanjikan sebagai imbalan. Benar saja, setelah pintu terbuka, tidak ada seorang pun di gerbong tersebut. Info ya guys, Yuna ini memiliki indera keenam. Sekilas dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Gerbong satu ini pun memiliki jendela. Dari dalam sana mereka bisa melihat keadaan di bumi yang masih ditutupi oleh salju yang sangat tebal. Namgong pun kembali berhasil membuka pintu gerbong selanjutnya. Yuna mengatakan hanya ada 1 orang di gerbong depan. Setelah terbuka, ternyata memang hanya ada 1 orang di sana yang sibuk bekerja. Mereka semua mengenali orang ini karena orang ini juga penghuni gerbong belakang sebelumnya. Orang ini terlihat sibuk membuat jeli hitam untuk makanan para penumpang gerbong belakang. Curtis pun penasaran dengan bahan apa yang digunakan untuk membuat jeli itu. Sontak Curtis pun terkejut karena bahan makanan tersebut adalah ribuan kecoa yang dibakar. Lalu Curtis menemukan kapsul berisi kertas yang bertuliskan air. Diketahui gerbong selanjutnya merupakan tempat persediaan air. Gilliam ingin mereka semua menguasai gerbong tersebut. Karena dengan menguasai pasokan air, maka mereka akan bisa menguasai seluruh kereta. Namgong pun berhasil membuka pintu selanjutnya. Yuna pun terlihat ketakutan. Yuna bergegas melarang pintu untuk terbuka, namun sudah terlambat. Pintu pun telah terbuka. Terlihat puluhan pasukan yang membawa senjata tajam di gerbong itu. Maka pertarungan pun tak dapat dielakkan. Banyak korban berjatuhan karena pertarungan brutal ini. Di tengah pertarungan, seorang petugas menyuruh untuk berhenti karena mereka akan melewati jembatan Yekaterina. Artinya, mereka ini sudah berjalan selama 1 tahun memutari bumi. Jadi ini kayak semacam ulang tahun gitu guys. Lalu kereta itu pun tiba-tiba menabrak bongkahan es yang menutupi jalur kereta. Walaupun terjadi tabrakan hebat, kereta ini masih mampu bertahan. Terlihat Namgong dan juga putrinya melihat keluar jendela. Dia melihat sebuah bangkai pesawat di bawah jembatan Yekaterina. Setelah itu, Mason datang dan memperingatkan para penumpang untuk menyerah. Mason akan membunuh 74% dari para penumpang ini. Mereka dianggap tidak bersyukur karena sudah diperbolehkan naik kereta oleh pimpinan mereka, yaitu Wilford. Mason dan pasukannya pun memakai kacamata inframerah.
Dan kereta itu pun ternyata memasuki sebuah terowongan yang sangat panjang. Di dalam kereta, para petugas yang memakai kacamata itu pun mulai membantai para penumpang kereta satu persatu tanpa ampun. Curtis selalu teringat dengan seorang anak yang mengambil korek api dari Namgong. Curtis pun berteriak agar anak itu menyalakan obor dan membawanya ke gerbong depan. Anak itu pun berlari membawa obor secara estafet. Dan para penumpang gelap ini pun beramai-ramai menyalakan obor mereka. Mereka pun akhirnya kembali bisa melakukan perlawanan. Gray berhasil menancapkan pisau di kaki Mason. Curtis pun bersiap untuk menangkap Mason. Namun pandangan Curtis teralihkan melihat Edgar yang ditawan oleh seorang algojo Mason. Namun dengan terpaksa, Curtis lebih memilih untuk menangkap Mason agar perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan Edgar pun akhirnya tewas. Setelah Curtis berhasil menangkap Mason, Curtis memaksa Mason untuk menyuruh anak buahnya berhenti. Salah satu ajudan Mason terlihat menolak. Namun Yona mengangkat sebuah tombak yang tepat mengenai perut ajudan tersebut. Setelahnya, Gilliam menyuruh semua penumpang gelap untuk membersihkan diri di gerbong air. Tanya pun menginterogasi Mason, di mana keberadaan anak mereka. Mason pun menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa, karena hanya Wilford yang tahu kemana anak-anak itu dibawa. Curtis lalu mengancam akan menutup suplai air. Mason pun tertawa. Dia mengatakan kalau air di gerbong belakang berasal dari pemecah es yang nantinya dialirkan ke sana, dan tidak ada hubungannya dengan gerbong yang ada di depan. Saat Curtis mengancam akan membunuhnya, Mason pun memberikan penawaran kalau dia akan mengantarkan Curtis dan yang lain menuju gerbang tempat Wilford berada. Saat mereka semua beristirahat, Gilliam memperingatkan Curtis agar lebih berhati-hati karena mereka sudah sangat kelelahan dan sudah banyak dari mereka yang tewas. Gilliam pun berpesan agar Curtis langsung menghabisi Wilford ketika berhasil menemukannya. Esok paginya, Curtis membentuk sebuah tim kecil untuk melanjutkan misi mereka. Di gerbong selanjutnya, mereka melihat banyak sayuran dan aneka buah-buahan. Dan di gerbong setelah itu, mereka berada di akuarium raksasa. Mason lalu meminta mereka untuk berhenti sejenak di gerbong itu dan mengajak mereka semua makan. Setelah selesai makan, mereka pun masuk ke dalam gerbong yang berisikan anak-anak yang sedang belajar. Namun Tanya dan Andrew tidak menemukan anak mereka di sana. Sang guru pun tiba-tiba menjelaskan sejarah kereta itu terbentuk. Kereta ini adalah kereta yang dibuat oleh Wilford saat dirinya memiliki perusahaan transportasi terbesar di dunia. Wilford pun menghubungkan semua rel kereta sehingga membuat kereta ini bisa mengelilingi dunia tanpa henti. Kereta ini pun menggunakan sumber energi yang sudah dikembangkan agar tidak pernah habis. Kemudian muncul seorang pria botak yang membawa telur rebus untuk dibagikan, demi memperingati 1 tahun perjalanan mereka. Pria itu membagikan telur kepada semua orang. Secara mengejutkan, Curtis mendapatkan kapsul di dalam telur yang diberikan kepadanya. Kertas dalam kapsul tersebut bertuliskan darah. Tak disangka, pria botak tadi tiba-tiba mengambil senjata dan menembaki para penumpang gelap di gerbong belakang. Tiba-tiba sang guru pun mengambil senjata dan langsung menembaki Curtis dan juga yang lainnya, yang membuat Andrew tertembak dan tewas seketika. Gray pun berhasil menghabisi guru dan Curtis pun berhasil merebut senjata miliknya. Siaran TV pun berubah, yang kini memperlihatkan CCTV gerbong belakang, dan terlihat seorang petugas membunuh Gilliam. Emosi Curtis pun akhirnya meledak dan langsung menghabisi Mason saat itu juga. Curtis pun menyuruh mereka tetap berjalan ke depan. Gerbong demi gerbong dilewati. Terlihat gerbong rumah sakit, restoran, bahkan salon kecantikan. Salah satu ajudan Mason menembaki Curtis dari jendela. Curtis pun sadar kalau mereka sedang diincar. Dari sebuah lubang di kaca, Namgong memandangi sebutir salju yang masuk. Curtis segera meminta mereka dan yang lain untuk bergegas. Mereka pun bersembunyi di gerbong sauna. Namun ajudan Mason pun juga tiba di sana. Gray melemparkan pisaunya, namun ajudan ini berhasil mengalahkan Gray. Curtis lalu menembaki ajudan ini, namun malah dirinya yang tertembak si ajudan. Tanya yang berusaha menolong pun akhirnya tewas tertembak.
Curtis dihajar habis-habisan hingga tak sadarkan diri. Saat si Algojo akan menghabisi Curtis, Gray pun berhasil menahannya. Dan hingga akhirnya Gray tewas di tangan ajudan ini. Ajudan ini pun menemukan persembunyian Namgon dan juga Yuna. Ajaibnya, Namgon pun bisa melawan. Curtis yang kembali sadar langsung menusuk perut si ajudan ini hingga akhirnya tewas. Curtis pun hanya bisa termenung melihat rekan-rekannya yang telah tiada. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Curtis pun melanjutkan misinya ke gerbong depan. Mereka pun sampai di gerbong yang terlihat banyak orang sedang berpesta. Namgon kemudian mengambil kronol yang terletak di atas meja. Hingga akhirnya mereka pun sampai di gerbong paling depan. Curtis pun meminta Namgon untuk membuka gerbong mesin tersebut. Namun Namgon pun menolak, dia malah ingin membuka pintu samping tempat pintu keluar kereta. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Setelah semua reda, Curtis pun bercerita kalau dia sangat ingin membunuh Wilford. 17 tahun yang lalu, ketika bencana besar datang, Wilford dan para penumpang gerbong belakang menaiki kereta ini. Tapi pada awal-awal perjalanan, Wilford malah tidak memperdulikan mereka yang membuat mereka akhirnya saling bunuh dan menjadi kanibal untuk bertahan hidup. Curtis pun pernah membunuh seorang ibu agar bisa memakan anaknya. Namun datang seorang pria yang menghentikannya. Pria itu ialah Gilliam, yang memotong tangannya sendiri dan diberikan kepada Curtis untuk dimakan. Dan bayi yang tadinya akan dia makan ialah Edgar. Dan akhirnya Wilford pun memberi makan para penumpang belakang dengan jeli hitam. Sejak saat itu mereka telah memakan jeli hitam selama 17 tahun. Namgon mengatakan kalau dia hanya ingin keluar dari kereta terkutuk ini. Dia memberitahu, dia melihat bangkai pesawat utuh di bawah jembatan Yekaterina, yang mana dulu hanya terlihat ekornya saja karena ditutupi oleh es. Ini menandakan salju es sudah mulai mencair. Dia juga melihat butiran salju yang tidak setebal dulu. Dia yakin saat ini mereka bisa bertahan hidup di luar sana. Namgon berencana meledakkan pintu keluar dengan kronol yang dia kumpulkan sepanjang perjalanan tadi. Karena senyawa kronol yang sangat mudah terbakar ini bisa dijadikan bom yang cukup kuat. Namun tiba-tiba keluar seorang wanita dari gerbong mesin dan langsung menembak Namgon. Dia lalu mengambil kronol yang sudah dipasang oleh Namgon. Wanita ini lalu menyuruh Curtis untuk masuk ke dalam gerbong mesin. Di sana, Curtis pun akhirnya bertemu dengan Wilford. Wilford pun memberi selamat kepada Curtis karena mampu sampai di gerbong depan. Dia mengatakan kalau mereka semua sebenarnya sama-sama terjebak di dalam kereta ini dan menganggap kereta ini sebagai dunia baru bagi mereka. Untuk itu perlu menjaga kestabilan ekosistem di dalam kereta agar mereka semua bisa bertahan hidup. Dan hanya ada satu solusi untuk hal ini, yaitu dengan membiarkan para penumpang saling bunuh satu sama lain. Ternyata pemberontakan ini pun adalah rencana Wilford sendiri. Dialah orang yang sengaja mengirim kapsul yang berisikan pesan ke gerbong belakang. Wilford mengatakan dia merencanakan ini semua dengan bekerja sama dengan William. Sontak hal ini membuat Curtis terkejut dan tidak percaya. Wilford pun menggunakan sebuah telepon yang langsung menuju ke tempat Gilliam. Di sana anak buah Wilford mengangkat telepon tersebut. Wilford menyuruh anak buahnya itu untuk menghabisi 74% dari penumpang gerbong belakang. Sementara itu, Aju dan Mason ternyata masih hidup dan bergerak ke gerbong depan. Di gerbong mesin, Namgon sedang berkelahi dengan penumpang lain yang kronolnya telah dicuri Namgon sebelumnya. Namgon pun menyuruh Yona untuk membuka pintu gerbong mesin. Di gerbong mesin, Wilford meminta Curtis untuk mengoperasikan kereta ini karena dia sudah terlalu tua untuk hal ini. Yona pun berhasil membuka pintu gerbong mesin. Dia dan ayahnya berhasil menghabisi si wanita penjaga tadi. Yona lalu mengambil kronol dan menembaki ajudan Mason yang sampai di sana. Namun semua tembakannya tak satu pun tepat sasaran. Yona lalu meminta Curtis memberikan korek api padanya. Melihat Curtis, Yona merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tapi Yona tiba-tiba membuka lantai di bawahnya. Saat dibuka, ternyata di dalamnya berada Timmy yang bekerja mengambil limbah mesin. Wilford mengatakan kalau tempat itu hanya muat untuk anak-anak yang berbadan kecil, karena beberapa komponen di sana sudah rusak dan dia harus melakukannya secara manual. Sontak Curtis pun emosi dan menghajar Wilford. Dari dalam sebuah lemari, tiba-tiba keluar Andy yang berjalan seperti zombie menuju tempat mesin yang lain.
Curtis pun akhirnya mengeluarkan Timmy dari dalam sana, namun dia harus kehilangan salah satu lengannya. Yona pun akhirnya mendapatkan korek yang ada pada Curtis. Lalu Yona menyalakan korek api tadi dan membakar Kronol. Sebelum Kronol itu meledak, mereka semua pun berpelukan. Dan bom Kronol ini pun meledak. Ledakan itu pun memicu longsor salju yang menghantam kereta sehingga kereta itu pun berguling-guling, yang membuat beberapa gerbong jatuh ke dalam jurang. Kereta itu pun akhirnya berhenti di tengah salju. Yona dan Timmy pun sadar, namun dia melihat Curtis dan ayahnya tidak mampu bertahan dari goncangan dan tewas seketika. Yona dan Timmy pun berjalan keluar dari dalam kereta. Mereka pun berjalan dengan santai tanpa membeku sama sekali. Lalu mereka melihat seekor beruang kutub di atas gunung salju. Ini menandakan kalau makhluk hidup sudah bisa bertahan hidup di permukaan bumi. Film pun tamat. Sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa tinggalin sesajen kalian buat Mimin. Dan ciao ciao.